Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan praktek yang kelima, yaitu tentang pelaporan. Di sini langsung saja kita masuk ke menu pelaporan, dan ini adalah bentuk menu pelaporan yang ada. Nah, setelah kita masuk pada menu pelaporan tadi, kita klik statistik koleksi. Dan dalam bentuk pada menu statistik koleksi. Jadi, pada statistik koleksi ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki dalam setiap perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, total judul berdasarkan media atau GMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pustaka. Selanjutnya, kita klik menu laporan peminjaman. Nah, setelah kita mengklik laporan peminjaman, ini adalah bentuk menu pada laporan peminjaman. Nah, jadi pada laporan peminjaman ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di lain sirkulasi pada setiap perpustakaan. Mulai dari total peminjaman, total judul berdasarkan media atau JMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, serta hingga total peminjaman yang terlambat. Selanjutnya kita klik pada menu laporan anggota. Pada laporan anggota ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggota kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif sehingga dapat memotivasi anggota lain untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Yaitu, pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi GMD, tipe koleksi, dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Selanjutnya, pada menu daftar judul, yaitu pustakawan dapat membuat laporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya, seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Selanjutnya, pada daftar judul eksemplar di sini, pustakawan dapat membuat laporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik Show More Filter Option. Selanjutnya, pada menu statistik penggunaan koleksi. Nah, pada ini, pustakawan dapat membuat laporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulan. Pelaporan ini penting untuk keperluan stock of name dan penyiangan jika memang intensitas pada koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi di jajaran koleksi perpustakaan. Selanjutnya yaitu peminjaman berdasarkan klasifikasi. Di sini pustakawan dapat mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi setiap bulan berguna untuk keperluan stock of name dan penyiangan pada koleksi yang sudah rendah atau jarang digunakan dan dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan mempertahankan koleksi tersebut. Selanjutnya pada menu daftar peminjaman anggota, yaitu pustakawan melakukan pengecekan terhadap anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang dan anggota lupa mengembalikan serta berdampak denda peminjaman yang membengkak tagihannya.
Selanjutnya, sejarah peminjaman, yaitu pustakawan membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Selanjutnya, pada menu laporan perolehan, di sini pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman, sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang atau anggota lupa mengembalikan dan berdampak pada denda peminjaman yang membengkak tagihan. Selanjutnya, yaitu kita akan menjelaskan cara setting visitor counter pada Slim. Yang pertama, kita buka folder exam di drive C, lalu kita klik htdocs. Selanjutnya kita klik Slim, kita klik template, kita klik default, kita klik part, lalu kita klik navbar.php. Selanjutnya kita tambahkan script setelah baris keempat, lalu kita copy file script di baris keempat, kemudian pastekan ke baris kelima. Lalu ini adalah bentuknya. Lalu selanjutnya kita edit setiap ruas menjadi visitor. Lalu jika sudah, kita klik file, pilih, dan save. Selanjutnya kita buka http localhost Slim di web browser, lalu cek menu bar yang ada pada Slim, maka menu visitor sudah tersedia. Lalu klik visitor, masukkan member ID dan password. Lalu data pengunjung akan masuk ke dalam statistik counter di menu pelaporan atau reporting. Buka http localhost Slim admin index php, pilih menu reporting, pilih menu visitor statistik. Lalu dengan demikian pustakawan bisa melihat berapa jumlah pengakses objek Slim pada setiap bulannya. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.